Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 12 saham sektor komoditas saham-saham batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga DMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,35% ke harga 6.680 dan transaksi sampai saat ini ada di 8,8 triliun. Penekan hari ini IHSG itu Goto ARB ya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG ya pola dead cat bond indikasinya, tapi enggak sih. Menurut saya tetap mantul ya. Cuman perlu hati-hati. Pokoknya melihat sentimennya minggu depan karena juga mau akhir bulan. Yang infonya juga Goto kan mau masuk indeks MSCI mulai Juni. Jadi kemarin-kemarin tuh terus diakumulasi asing. Cuman hari ini dibuang asing Goto karena mau private placement, mau RUPSB seperti itu ya. Dan untuk IHSG kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya kurang oke, hammer terbalik dan ekor panjang dari atas, berarti memang seller masih kuat. Tapi apakah pasti turun? Belum pasti juga. Yang penting bertahan di atas 6660 atau 6650. Itu aja ya. IHSG harus hijau Senin atau Selasa. Padahal semalam udah bagus. Bursa Amerika tuh Nasdaq-nya menguat 1,7%. Perkiraan saya hari ini IHSG bisa menguat, terutama Goto karena karena sektor teh. Tapi ternyata malah Goto naik sebentar terus ditekan, seller muncul. Jadi nggak mampu naik. Nah seperti itu untuk IHSG. Sekarang area support ya tetap perlu hati-hati ya, karena trennya masih sama. Kalau nggak bisa nembus 6.800 Mei, apalagi bulan Mei sisa 3 hari perdagangan, minggu depan 29, 30, 31 ya. Kalau sampai dia turun di bawah 6.650 sangat berpeluang IHSG ke 6.550 itu. Jadi minggu depan konfirmasinya bertahan nggak? Atau kalau mau bagus ya tembus 6.800 karena juga IHSG itu sudah membentuk lower high. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 1.785 terkoreksi 4,28%. Langsung saja ke teknikalnya. Indi sudah di area support yang memang itu area support yang kemungkinan besar mantul. Jadi ya kalau ada yang beli tadi, menurut saya masih bisa ya, semoga ada pantulan. Cuman hari ini bisa dibilang Indi itu jebol support level psikologis 1000 lah. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini, Indi memang jebol support 1800, tapi masih bisa ditoleransi karena itu area range support yang dulunya resisten kuat 1785. Jadi mungkin nggak rebound. Kalau nanti malam harga batubara rebound 1% aja lebih, besok tuh bisa Indi teknika rebound. Tapi reboundnya nggak besar, maksimal ya 3-5% lah. Kemungkinan besar paling mentok akan uji area resisten 1890. Nah area ini. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2090 terkoreksi 1,41%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Adro jebol 2100 dan dia tutupannya di 2090. Kondisi seperti ini agak rawan ya. Kalau dilihat, oh dia juga baru bagi dividen dan belum mampu naik. Tadi mencoba naik belum bisa. 2000 arah Adro. Jadi jaga aja di 2000. Tapi besok bisa rebound nggak Senin? Ya bisa, rebound terbatas. Ya kalau memang ada sentimen harga batu bara naik, dia rebound. Tapi rebound terbatas, bisa aja rebound sebentar terus turun lagi. Mestinya kan di 2200 nih bertahan. Ternyata sempat mantul sebentar. Habis itu kena guyur, terus dividen ya. 2-3-nya dividen dan nggak mampu naik lagi. Nah seperti itu. Untuk Adro lebih baik wait and see dulu kalau mau nawar 2000
itu harga yang harusnya ada pantulan potensi upside-nya sekitaran 5-10%. Kalau dia sempat turun dulu minggu depan ke 2000. Ya, jadi potensi upside-nya itu 2100 sampai 2200. Di potensi upside-nya 5-10%. Potensi besar, tapi ini disclaimer untuk Adro. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 765, terkoreksi 1,29%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ADMR, wah ini sih potensi bisa turun lebih dalam. Cuman kalau teknikal rebound bisa ada peluang teknikal rebound. Kita lihat ya. Pakai support minor aja dulu. Nih, 750. Ya area inilah. Sebelumnya kan 800, terus 750. Mantul dia. Satu candle mungkin koreksi Senin, Selasa rebound lagi nih untuk ADMR ya. Peluang besar sih mantul. Masa udah turun 10 hari lebih, bahkan 15 hari dia nggak naik-naik nih kan. 3 minggu perdagangan dia nggak naik. Ya ada peluang lah. Nah, biasanya psikologis pasar seperti itu. Udah turun dalam dia ada naik, tapi naiknya nggak tinggi. Naik sebentar terus turun lagi. Jadi kalau Bapak Ibu yang berharap profitnya 10%, 20% atau berharap dia ke 1000 lagi, ya Bapak Ibu akan dibawa naik turun dan bahkan bisa floating loss. Jadi mampatin cari cuan bungkus saja. Misalnya dapat di support hari ini atau besok Senin turun dapat support, kalau dia rebound jual, atau tadi beli ya. Kalau rebound besok jual aja bungkus. Jangan berharap tinggi-tinggi dulu lah. Sahamnya lagi downtrend nih, sektor komoditas batu bara arahnya masih ke bawah ya. Jadi seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2.940, terkoreksi 2,32%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA jebol 3.000 ya. Arah seperti ini 2.800, berarti bisa turun sekitar 1-2 candle lagi, itu menarik ya. Jadi bisa ditektokin, bisa profit sekitar 3-6%. Pokoknya kalau dapat di 2.800 tuh potensi upside-nya ya. Kalau dia mantul 3.000, udah gitu-gitu aja. Naik 200 poin jual, atau naik 3%-4% jual aja. Jangan berharap bisa hot lama, bisa balik ke harga atasnya ini. Jangan dulu. Kondisi perkarang itu lagi downtrend ya. Ini bisa jadi dia dalam pembentukan koreksi ABC. Ini yang kita nggak tahu di mana, apakah di 2.800 atau nanti bisa di 2.500 ya. Ini kan sudah uptrend seperti analisa saya sebelumnya, atau sesuai teori saham-saham batu bara itu biasanya 2 tahun turun, 1-2 tahun naik. Habis itu turun lagi 1-2 tahun terus naik lagi. Nih kalau dilihat PTBA itu sekarang itu di area neckline. Kalau di time frame bulanan ya, neckline, cup and handle atau double bottom. 2.800 harus dijaga untuk PTBA. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 23.525, menguat 1,15, start koreksi 1,15%. Langsung saja ke teknikalnya. ITMG yang perkiraan saya juga bisa naik ke 26.000, mantul, nggak mampu, cuman sedikit terus turun lagi. Nah itu kan, kalau Bapak Ibu cari profitnya besar itu peluang besar ya dibawa naik turun dan bisa floating loss. Nih sebenarnya kalau Bapak Ibu cari profit 3%, 5% ya harusnya dapat, karena di level terendahnya 3% kan. Ya udah, kalau dia turun dari 3% ya TP dulu. Seperti itu. Dan kondisi seperti ini kalau dilihat candlenya hammer terbalik, doji agak rawan nih, memang bisa rebound. Kalau nanti malam harga batubara rebound menguat ya, besok open gap up Senin, tapi harganya yang sekarang itu harga nanggung. Kalau mau beli bisa jadi, kalau di luar skenario saham batubara terus turun lagi, idealnya beli di mana? 22.000 area ini kan neckline, jaga aja di bawah dulu, sabar aja. Nih TMG lagi downtrend parah ya, dari 41.000 dia turun ke 24.000 tuh, 40% lebih, apalagi dari peaknya di 2022 itu di 45.000 dia turun 40 berapa persen nih? 48% ya, setelah dia rally panjang dari 8.000 ya. Nih 4.000 saya ingat dulu tuh, 8.000 2020 dan naik 500%. Kalau dia turun ya sangat wajar.
Itu aja ya. Nih 2 tahun dia naik dari 2020 ke 2022. 500% naik dan koreksi. Tambah dividennya, ya udah selesai lah. Saatnya koreksi dulu, nanti setelah sampai menemukan bottom konsol dulu, mungkin setengah tahun atau 3 bulan baru naik lagi. Ya karena cyclical, ada momennya, ada naik turunnya, ada musimnya lah, seperti itu ya. Jadi lagi downtrend seperti ini nggak bisa di hold lama-lama. Kalau misalnya dapat di support, nekat beli, mantul jual dulu. Jangan diharap panjang lama-lama. Jangan berharap profit besar-besar dulu. Jadi seperti itu ya. Nanti tunggu aja di 20.000. Tunggu aja di 22.000. Menurut saya potensi ada teknik rebound. Seperti itu untuk di TMG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada WNTR yang ditutup di harga 23.075 rupiah, terkoreksi 1,8%. Langsung saja ke teknikalnya, UNTR juga jebol kan, mantul dari 24.000, dia cuman ke 24.800 koreksi dan pola dead cat bond dan jebol dan membentuk low baru. Jadi arahnya kemana? Kondisi seperti ini tarik aja 22.000, 21.800. Itu mungkin mantul, ada peluang mantul ya, tapi mantul terbatas. Seperti itu aja untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Doit yang ditutup juga terkoreksi cukup dalam 3,7% ke harga 306. Itu saja ke teknikalnya, Doit juga gagal, ada peluang jebol nih, peluang besar dead cat bond. Jadi kalaupun Bapak Ibu ada cut loss, ya cut loss aja dulu. Memang seperti itu, gak bisa juga kita paksa. Dan apalagi nanti jebol 300, lanjut turun lebih dalam Doit. Jadi saham-saham batubara lebih baik wait and see dulu. Tapi kalau Bapak Ibu nangkap pisau jatuh di 298 sampai 300, mantul jual. Itu aja sudah strateginya, nggak bisa di hard lama-lama. Doit dan saham-saham batubara lainnya. Langsung saja ke saham terakhir. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Harum yang ditutup di harga 1260, terkoreksi 1,56%. Langsung saja ke teknikalnya, Harum juga agak rawan ya, perkiraan saya juga mampu ke atas, ternyata mentok 1300 gagal terus. Jadi mungkin dia tektokan konsolidasi, tapi konsolidasi Harum ini bisa konsolidasi untuk lanjut turun. Jadi hindari kalau beli harga sekarang. Kalau nekat beli di 1200 saja sekalian, 1200 sampai 1220 area bawah ini. Nah area ini beli, cut lossnya tipis saja, paling maksimal 4% kalau beli di 1200 sampai 1220. Itu aja untuk Harum ya. Ini konsolidasinya menurut saya bisa konsolidasi lanjut turun lebih dalam. Hati-hati untuk Harum ya. Memang kalau dilihat support kuat 1200. Ya itu ditektokin aja dulu untuk Harum ya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 3.690, terkoreksi 0,53%. Langsung saja ke teknikalnya, BSSR kemarin sudah rebound, sudah sampai 4.000 ya, dapat di bawah mungkin pas dia RB terus naik ya udah. Nah, bisa naik nggak? Susah. Tetap arahnya potensi besar BSSR ke bawah juga. Ya kalaupun rebound, Senin itu rebound terbatas. Kalaupun Bapak Ibu ada beli, kalau bisa profit jual dulu aja. Tapi kalau Bapak Ibu yakin, percaya apa yang Bapak Ibu analisa sahamnya, ya boleh di hold. Gak ada yang salah ya, atau pasang trailing stop, atur aja mana nyamannya. Tapi menurut saya ya saham-saham batubara masih akan, kalaupun rebound terbatas, maksimal konsolidasi dan masih berpeluang turun downtrend. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BMM yang ditutup di harga 2.830, terkoreksi 4,06%. Langsung saja ke teknikalnya, ABMM juga turun. Arahnya 2.800 memang bisa mantul, cuman nawar aja lah di bawah supportnya nih, jaga-jaga di support aja 2.580 sampai 2.600 untuk ABMM, karena dia pola dead cat bond minggu ini sempat rebound bagi dividen ya, habis itu kena buang, kena guyur, turun ABMM ke bawah. Seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Bian yang ditutup juga terkoreksi 3,96% ke harga 18.150. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Bian kondisi seperti ini juga jelek ya, jebol 18.500 dan ya memang ada support kuatnya di 18.000, tapi indikasinya kan sudah pola bearish penan. Ini dia jebol trend line-nya, ini polanya ini udah dijebol ya, mungkin teknik rebound tapi teknik rebound biasa ya, 18.000 itulah jaga ya.
Kalau atau Bapak Ibu dekat beli harga sekarang, kalau sampai Senin dia tutup di bawah 18.000 ya tinggalin dulu. Berapa persen? Ya tergantung Bapak Ibu. Kalau mau hot berharap mungkin 3 bulan, 6 bulan ke depan, setahun ke depan naik lagi, Bapak Ibu punya dana untuk average down dengan nilai uang yang sama ataupun dengan menggunakan uang super dingin yang kira-kira nggak dipakai, nggak masalah juga kalau nggak dijual mungkin 3-4 tahun lagi, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya trading ya harusnya pakai stop loss ya. Karena Bapak Ibu kalau pakai stop loss, belajar membentuk support resisten, pasti nanti ilmu Bapak Ibu itu akan terus berkembang ya, karena melihat pengalaman. Jadi Bapak Ibu tuh bisa kedepannya akan lebih baik trading plan-nya, tradingnya. Biasanya seperti itu. Nggak mungkin kalau cuma modal feeling doang, percaya aja pasti banyak loss-nya. Jadi nanti nyala-nyalain saham, padahal yang salah kan ya diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian langsung saja ke saham selanjutnya, ada Toba yang ditutup di harga 382 terkoreksi 1,03%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Toba kondisi seperti ini mungkin bisa mantul juga, cuma mantul-mantul terbatas, padahal bagus loh Toba. MACD-nya sudah golden cross, cuman dia terus membentuk lower high. Nah, takutnya ini pola symmetrical triangle atau bearish pennant, jebol juga 380-nya. Itu ya, karena lagi downtrend parah nih untuk Toba dan saham-saham batu bara lainnya. Jadi kalau menurut saya daripada nangkap pisau jatuh, nggak tegaan cut loss, skip aja ya untuk saham-saham batu bara saat ini. Seperti itu untuk Toba. Langsung saja ke saham terakhir, ada KKGI yang ditutup di harga 436 terkoreksi 1,8%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk KKGI juga di level psikologisnya koreksi ABC-nya, tapi dengan market sektor batubara yang seperti ini bisa jebol juga. Ini sudah jebol memang 440, cuman masih bisa kasih toleransi 430. Besok jebol Senin out aja kalau ada yang beli ya. Untuk KKGI seperti itu, masih downtrend. MACD juga mengarah ke bawah melewati perbatasan garis nol. Jadi tekanan jual masih besar, peluang downtrendnya juga lebih besar. Kalaupun teknik rebound biasa untuk saham-saham batubara bisa dimanfaatin juga untuk fast trade, ODT ataupun scalping. Tapi cari profitnya jangan besar ya. Kalau Bapak Ibu dapat di support bisa jual, profit jual aja dulu. Kalau langsung beli saat. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ada pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.